Baik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Erik Kurniawan. Di sini kita akan menjelaskan tentang scale ya. Soalnya kemarin kita akan sudah belajar banyak tentang tool-tool di SketchUp. Tool-tool baik tool-tool dasarnya di bab 2, tool-tool edge dan face tentang edge dan face, garis dan permukaan di bab 3, dan tentang komponen di bab 4, dan tentang kemarin tentang volume itu yang paling sering banget digunakan. Dan sekarang kita akan belajar tentang skala, tentang scale di bab 6 ini ya. Baik, kita akan buka dulu software SketchUp-nya. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah kebuka. Scale ini biasanya ini ya, dia adanya di tools toolbar atas, terus scale. Nah, tapi sebenarnya kita coba gambar bidangnya dulu ya. Misalkan kita bikin gambar objek 3D persegi panjang, terus kita rasa scale-nya kurang proporsional, kita langsung klik aja tools, terus kita klik scale. Kita select dulu ya, terus kita klik scale. Nah, garisnya sudah ada sumbu kuning ini ya, sumbu kuning dan titik poinnya. Kan kita klik titik poin ini, merah sama merahnya samping sini. Nah, ini tembus pandang ya, kita klik kiri, kita geser-geser. Scale-nya seberapa, ini kita tentukan berapa, misalkan 0,5, enter. Ini akan lebih kecil ya, atau kalau rasa kita kurang panjang atau kepanjangan lah, kita klik dulu, kita select objeknya semua, terus kita klik toolbar tools, terus kita pilih scale, terus kita klik ini green scale, terus kita tarik kira-kira seberapa. Sampai sini kita misalkan seperti ini, kita klik kiri lagi, kiri untuk mengakhiri, kita klik enter. Nah, seperti ini ya. Jadi gunanya scale itu, kita misalkan objek kita tidak proporsional atau tidak proporsi terhadap bidang objek yang lain, kita scale. Atau misalkan kita kemarin sudah belajar tentang komponen ya, misalkan kita import komponen lampu misalnya, kita open, terus kita rasa objeknya terlalu besar terhadap bidang persegi panjang ini, kita langsung aja, ini kan sudah biru ya, sudah klik semua, langsung kita klik aja di keyboard tombol S, huruf S, kita klik, dia akan langsung otomatis ke tool scale ini. Atau kalau kita ingin ke ikonnya, itu ada, misalkan kita klik dulu ini, baik, terus kita ikonnya scale itu ini, scale and stretch selected entities, kita klik, terus akan ada garis-garis kuning ini, itu artinya sudah siap atau sudah siap untuk di scale ya. Kita klik kiri, kita tarik, kita turunkan kira-kira seberapa, misal seperti ini, kita akhiri dengan cara ke kiri lagi. Nah, ini jadi gunanya scale itu untuk membuat bidang kita yang kita buat itu proporsi terhadap bidang lainnya. Jadi misal kita import lagi, kita pilih yang sesuai dengan lampu yang ini ya, biar nanti sebanding. Kita pilih kasur lah,
kita pilih yang mana kasurnya, terus itu nanti importkan biar kita bisa tahu. Nah misalkan kok gak sebanding ya, ya bisa ini aja lah. Terus kita klik open, kita tempatkan seperti ini kan gak sebanding ya, yang tool sekali ini sama yang objek lampu ini sama tempat tidurnya terlalu besar. Caranya kita harus membuat proporsi dulu, kan intinya dalam program dalam gambar 3D itu semuanya harus proporsional. Jadi antara objek satu dengan objek lainnya itu semuanya itu proporsional. Jadi kalau misalkan objeknya enggak proporsional, kita waktu rendernya pun atau waktu melihatnya itu enggak enak. Jadi kayak ada tempat tidur besar terus lampunya yang terlalu kecil, itu enggak enak. Jadi kita harus tentukan, kita harus membuat semua objeknya itu proporsional. Kita scale dulu tempat tidurnya, kita rotasi, kita move, lagi tempat tidur lampunya. Kadang ada komponen itu yang errornya kayak gini, dia seperti nggak mau. Nah kalau sudah seperti ini kan kita lihatnya jadi lebih enak. Ini kurang kecil, kita kecilkan sekali lagi. Kita bikin dulu makasnya, kita gambar kotak. Sekali ini aja kita bikin ini seperti nakasnya, kita scale, kita klik, sebenarnya dalam 3D SketchUp ini kita seperti harus pandai-pandai mengakali lah. Jadi logikanya gimana kita harus pasang. Jadi soalnya kadang itu ada tools itu yang macet. Jadi kita klik ini, kita pindahin ke sini. Kita geser. Kita scale lagi, kita paskan pasnya gimana ya kelihatan proporsi besar. Kita scale lagi, lalu gini kan kita waktu rendernya juga atau waktu kita ngelihatnya itu lebih enak. Jadi kita akan nunjukin ke klien itu, kita itu nggak malu-maluin. Soalnya kadang itu ada klien itu yang protes, oh ini gambarnya kok lebih kecil daripada yang lainnya, gambarnya soalnya nggak profesional. Itu kan jadi nggak etis ya. Jadi gunanya scale itu, kita tool scale ini untuk membuat gambar kita itu sama gambar bidang 3D lainnya itu kelihatan proporsional. Jadi kalau sudah profesional kan enak melihatnya itu. Jadi misalkan kan kita render ya, kita pilih, kita coba render dulu, kita cuma pengen lihat. Nah, kita pilih render, nah pas kita render kan jadi ngeliatnya lebih enak, gambarnya nggak kelihatan nggak proporsi. Jadi kalau gambarnya sudah proporsi gini kan ya enak. Jadi tempat tidurnya sama lampunya sama nakasnya itu pas, besarnya pas. Soalnya kalau besarnya nggak pas itu kan akan jadi aneh.
Di gambarnya itu kayak gambar hampir editan gitu, misalkan ininya terlalu besar kayak gini, terus kita tunjukin ke klien. Gambar kasurnya sama lampunya terlalu gede gitu ya, kan jadi enggak, melihatnya pun juga nggak enak. Jadi sebisa mungkin kalau kita menggambar 3D itu kita harus proporsional semuanya. Jadi antara tempat tidur sama lampu sama nakasnya kita harus pas, soalnya kalau nggak pas juga nggak enak. Baik, mungkin penjelasan tentang tool scale ini sekian ini dulu. Kita mungkin besok bisa belajar tentang tool-tool lainnya. Baik, sekian dulu dari video saya. Terima kasih sudah menonton video ini.